Nah, kemudian yang kelima, Pak Mahfud, dari hasil LHH ini, sudahkah ini juga disampaikan kepada penegak hukum? Bisa nggak disampaikan kepada kita dalam kesempatan rapat ini? Apakah itu sudah ke kejaksaan, kepolisian, atau KPK? Ya. Begitu rame-rame kasus ulun ya tempo hari, dan masuk TV pelah Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan, ada rumus pada saat itu masih ratusan miliar. Kemudian Pak Pahala menyampaikan, kita belum ada laporan tuh, dia bilang angka-angka itu. Nah, ini seperti apa, Pak? Karena penegakan hukum itu yang paling penting adalah menyelamatkan keuangan negara melalui siapapun itu. Apakah pihak swasta yang Bapak sinyalir tadi, ya, ataukah ASN? Nah, prediksi Pak Mahfud dari angka-angka ini, kalau saya tidak seperti Pak Mulfahri, mana yang benar Pak Mahfud atau Ibu Sri Mulyani, hanya mereka sama Tuhan yang tahu mana yang benar. Walaupun Pak Mahfud ada PPATK, tapi PPATK juga kan manusia. Jadi itu Pak, bagi saya yang paling penting, supaya kita tahu ada potensi keuangan negara yang bisa diselamatkan. Terakhir, kelima, Pak Mahfud, juga kalau ini punya potensi tindak pidana, pastilah punya ya, korupsi atau apa. Ini menjadi concern kita mungkin ke depan, menjaga uang atau barang hasil sitaan, Pak. Saya mendengar Mahkamah Agung akan membuat SEMA untuk ini. Nah, mungkin Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam bisa juga menindaklanjutin, karena saya kira misalnya KPK menyita, kepolisian menyita, kejaksaan menyita, menunggu ingkrah sekian tahun. Mobil aja yang tadinya 500 juta kalau 5 tahun udah anjlok itu. Rumah udah rusak. Nah, selain undang-undang yang penting yang Pak Mahfud bilang tadi, pembatasan uang dan perampasan aset, perlu dipikirkan Pak, soal barang sitaan. Ya, saya kira besar sekali itu barang sitaan itu. Dan kita melihat selama ini seringkali barang sitaan itu disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Saya nggak tahu juga apakah dari Menko Polhukam ada juga yang mengawal sampai dengan proses lelang yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, ke depan kita juga harus melihat ke sana, karena sisi ini yang selama ini menurut saya kurang kita perhatikan. Ya. Bagaimana menyelamatkan uang barang hasil kejahatan supaya harganya tidak merosot. Kalau menunggu ingkrah ya bisa 5 tahun baru ingkrah. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita tetap semangat, puasanya tuntas, Pak Mahfud juga tetap semangat. Kami yakin karir Pak Mahfud ini masih moncer lah ke depannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan Terima kasih, Ketua. Pak Johan Budi.